selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat, semoga kamu bahagia, semoga kamu baik-baik saja. Dan apabila kalian berada dalam suatu kehimpitan kehidupan ya, aku doakan kalian mendapatkan pencerahan dan kemudahan dari Tuhan semesta alam ya, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, hari ini ada 2 file ya tentang perubahan signifikan yang akan kamu dapatkan nanti di 2023. Jadi yang ini nggak timeless ya. Pokoknya kalau di Frinimo Tarot Channel, kalau nggak ada waktunya, misalnya Agustus, September, terus ada tahun, berarti itu semua timeless ya. Oke, pas satu ada tempat lilin good luck. Yang satu lagi ada ilustrasi unicorn yang lucu ya. Karena ini tentang perubahan signifikan, bisa saja kamu tertarik sama dua-duanya. Monggo ya. Di post aja videonya bagi kalian yang baru atau bagi yang kalian yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana gitu ya lovelies. Tapi aku ingatkan disclaimer bahwa ini adalah pembacaan umum ya, jadi nggak mungkin 100% cocok, resonate atau nyambung 100%. Disarankan sih tetap ke personal reading, dimana kamu bisa kontak nomor WhatsApp, itu nomor WhatsApp ya, kamu bisa chat, nggak usah telepon ya di jam kerja. Hasilnya kalau di aku hari itu juga, dan kalaupun nginep itu cuma 1 malam. Monggo di kontak aja ya. Oke lovelies, sekali lagi bagi yang belum bisa menentukan, di pause aja videonya. Mari kita mulai ya. Bye. Halo, pas 1 tadi kamu pilih good luck ya, tempat lilin. Ini wanginya sih mawar putih gitu ya. Ini aku suka banget. Makanya aku suka sayang-sayang ya. Yang disayang-sayang justru disimpan lama-lama. Nanti ini tentang perubahan yang signifikan di tahun 2023. Oke, aku buka di oracle-nya dulu ya lovelies. Ada crossing bridges, fast vistas. Oke. Kita bahas satu-satu. Ini adalah tentang suatu transformasi sebenarnya. Tentang suatu perubahan yang aku lihat di sini. Pastinya ini lebih ke spiritual, lebih ke membentuk suatu kedewasaan, membentuk suatu kedalaman jiwa ya. Biar kamu bisa mendengarkan intuisi kamu lebih dalam, biar kamu bisa lebih peka dengan hal-hal yang nanti tuh seperti inner voice ya, pertanda yang datang ke kamu, yang itu membantu kamu melangkah menuju ke rel kamu nih. Semesta kan pasti udah menyiapkan rel kamu menuju kebahagiaan dan cintamu. Itu yang aku lihat ya. Di crossing bridges ini PR-mu adalah untuk healing ya. Sekali lagi nggak usah bosan-bosan kalau aku bilang healing ya. Mungkin kamu merasa healing, kayak merasa kayaknya udah selesai deh ya. Tapi mungkin masih ada trauma, masih ada suatu kekhawatiran, masih skeptis tentang cinta apabila kalian ada keluruhan kencang di cinta atau di materi. Ya, seperti itu. Nah, it is time for healing, connecting, mending, and releasing. Jadi, inilah waktunya kamu untuk pemulihan, terus lebih di-connect ya, disambungkan itu intuisi kamu untuk lebih mendengarkan kata hati, untuk lebih juga lebih tajam, lebih sensitif dalam menangkap pertanda yang datang kepadamu ya. Tentang pertanda yang datang, itu banyak banget aku udah buat videonya ya, tapi nanti aku buatin lagi deh, karena sepertinya di 2023 ini adalah tahun pemulihan. Nah, ini kamu juga tahun pemulihan kamu nih kalau aku lihat. Ada mending, ada releasing. Kuncinya sih sepertinya di releasing juga, melepaskan, memaafkan. Misalnya kalau kamu dijatuhkan sama orang-orang tertentu, melepaskan energi mereka, menutup pintu energi mereka, maafin. Tapi nggak dilupain ya. Kalau aku misalnya ada kejatuhan di finansial dan aku merasa emang salah aku nggak teliti, misalnya emang salah aku nggak hati-hati ya, tapi masa sih kalau orang hati-hati terus aku jongklokin gitu ya, nggak mungkin kan. Kalau kamu juga, jadi aku nggak mungkin jongklokin, pasti dikasih tahu ini salahnya di sini. Nah, seperti itu, melepaskan ya, karena dengan melepaskan kamu memasuki 2023 ya. Ini kan kayak jembatan nih, memasuki 2023 ya. Aku rasa kamu semakin ringan. Kamu hanya bawa lampunya ini dari connecting kamu ke inner voice kamu, connecting kamu melihat pertanda dan
memudahkan langkahmu untuk mendapat bahagia dan cintamu ya, karena di seberang nanti ada kebahagiaan. Kalau aku rasa seperti itu ya, perubahan signifikannya. Oke. Coba ada fast vistas. Nah, ini adalah perubahan signifikan di mana ada suatu peluasan dari cara pandang kamu, dari kacamata kamu yang baru itu melihat segala sesuatu dengan positif pastinya ya. Expand your horizon. Coba kita lihat di oracle dari The Fairy ya, The Fairy message, kok nggak salah ini. Your wish is granted. Emotional healing. Oh my god. Temanya sebelum masuk 2023 kenceng banget ya. Untuk meraih bahagia dan cintamu adalah untuk lebih memulihkan emosi kamu, lebih meningkatkan percaya dirimu lagi ya, bahwa kamu baik-baik saja kok, you are good enough ya. Segala sesuatu terjadi tidak terlalu untuk menyalahkan dirimu sendiri. Kok ada kejatuhan, aku juga suka menyalahin diri sendiri, tapi semua terjadi nggak kebetulan. Tuhan memang ada skenario tertentu yang dimana kamu harus melaluinya agar kamu tumbuh secara dewasa, tumbuh secara spiritual ya. Kalau aku lihat seperti itu. Emotional healing. Ketika hatimu pulih dari suatu kondisi emosional yang membuatmu sakit, khawatir ya, kamu menerima anugerah baru dan cinta. Nah, itu yang seperti aku bilang tadi ya, ketika kamu memulihkan suatu rasa broken hearted, kecewa, ketakutan, malah aku pernah ya, ketakutan gitu, kayak fear gitu ya, menghadapi kehidupan. Dan ketika kamu memulihkan hal itu, emang sih nggak cepet ya, kalau menurut aku loh, ada waktu dimana setiap hari, besoknya lagi keadaan tambah baik, yang seperti pepatah katakan, waktu tuh memulihkan semuanya ya, seperti itu. Nah, seperti crossing bridges ini, ketika kamu pulih ya dalam perjalananmu berikutnya memasuki 2023, harapan dan impianmu terkabul. Amin ya rabbal alamin. What you've asked for is coming true ya. Apa yang kamu inginkan, yang kamu harapkan, terutama yang kamu butuhkan, Tuhan akan mengirimkannya kepadamu seperti digambarkan juga fast vistas. Berarti PR-mu apa? Ketika aku healing dari terutama dari kejatuhan finansial yang kencang di aku ya, kalau aku ya, aku tuh buat kayak semacam manifestasi, sementara aku sambil cari buku aku ya. Nah, yang tentang manifestasi aku tahun 2021-2023, aku nggak tahu di mana deh bukunya, tapi di 2023 ke depan aku udah membuat suatu manifestasi ya. Tuh, pastinya pertama-tama mengucapkan syukur kepada Allah. Bahasa apapun Tuhan Maha tahu ya. Mau alhamdulillah, puji Tuhan, thank you Allah, thank you universe, monggo ya. Aku mau sehat, kaya ya, tambah cantik, tambah langsing. Nah, ini nih ya, tambah langsing, tambah bahagia, money coming easier ya, money uang datang dengan lebih mudah kayak gitu. Terus mau traveling, monggo tulis aja. Toh aku tahun ini ya, tahun 2022 kesampaian traveling ke Eropa ya. Kebetulan ada yang murah, kebetulan teman aku ngajak dan happy banget ya. Oke. Nah, sepertinya tugasmu juga ya, selain memulihkan suatu yang pernah yang membuatmu terjatuh, yang membuatmu sulit bangkit ya, mungkin juga ya bisa saja selain cinta, luruhnya cinta, materi, karir, juga mungkin ada yang kehilangan orang yang kamu cintai dikarenakan corona, turut berduka cita. Nah, inilah saatnya kamu bermanifestasi untuk hidupmu ya. Coba kita lihat di tarotnya ya, lovelies. Sebentar ya, aku benahin dulu biar kelihatan. Ini aku simpan di sini. Oh, ada satu lagi oracle ya, yang belum aku buka. Self-worth. Yes, you are good enough. Lihat dong ya, di sini tuh ada kursi. Ini kayak dingin banget. Kamu merasa dingin memang. Merasa left out in the cold. Kayak ditinggalkan di suatu tempat tersembunyi yang nggak ada siapa-siapa. Merasa sendirian. Kamu merasa
you were feeling alone, bisa saja, atau you are feeling alone now. Nah, tapi ketika kamu memberikan self love, self worth ke kamu ada di spotlight. Tuhan tuh ngelihat kamu ketika kamu bermanifestasi. Ketika percaya, Tuhan akan ngasih yang terbaik. Percaya dan lebih menerima yang sudah terjadi ya, kayak surrender juga bisa, berdamai dengan situasi juga bisa ya. Nah, ini ada self worth yang PR-nya harus kamu lakukan juga ya, karena sepertinya perubahan signifikannya kalau aku lihat di sini sih, kamu terlahir menjadi kamu yang baru. Harapanmu terwujud ya. Oke, sekarang aku buka di tarotnya. Ini aku pakai 2 deck ya, dari Tarot for All Ages sama Mystical Moments ya. Oke. Oh my God, Chariot. Ace of Wands, satu pembaharuan. Yes. Ten of Pentacle. Oh my God. World. Alhamdulillah, ini paling aku pilih juga loh. Berarti aku juga healingnya harus tuntas ya. Kayak sok-sok udah healing. Ada The Hierophant atau mentor. Ada 7 pedang. Oke. Sepertinya memang kenceng ya kamu ini. Yang pilih satu ini pernah dihianati atau pernah orang-orang itu atau suatu korporasi atau di kehidupan cinta kamu dihianati kenceng sehingga kamu terjatuh tuh seperti digambarkan self worth ini. Aku sih lihat ilustrasinya kayak left out in the cold, kayak kamu tuh ditinggalkan di suatu tempat gelap gitu loh, kayak kamu merasa sendirian, kayak kok gue gini banget sih hidup kayak gitu ya. Oke. Nah, perubahan signifikannya apa sekarang? 1, kamu menjadi lebih bijak seperti digambarkan The Hierophant ini. Atau kamu memang kencang di Taurus ya, kencang juga di Cancer. Kalau aku lihat Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius ya. Tapi karena ini pembacaan umum, aku lihat ada di Gemini, Libra, Aquarius juga ya. Kan Pisces juga ada, Scorpio juga ada ya. Oke. Nah, perubahan signifikan, kamu lebih bijak, lebih intuitif. Yang aku rasa ya semesta tuh nanti kayak akan mengirimkan pertanda-pertanda yang datang kepadamu bahwa kehidupanmu akan baik-baik saja. Misalnya kalau kamu sekarang udah lebih sensitif, misalnya tadi pagi aku lihat ada sepasang kupu-kupu putih datang di kebun aku. Bisa saja itu suatu keharmonisan. Bisa saja itu suatu pertanda bagi kalian yang single, cinta akan datang. Gitu ya. Nah, secara spiritual kamu lebih dalam. Mungkin juga ada suatu bakat spiritual yang diinisiasi semesta ya. Kalau kamu memang kenceng banget cobaannya kamu hadapi sebelum memasuki 2023. Oke, ada The Chariot, artinya kamu melaju. Mungkin kamu merasa kayaknya hidup gue gini-gini aja deh. Karena di sini siputnya, meskipun kemarin-kemarin lambat ya perkembangan atau kemajuan yang kamu rasakan, tapi lihat deh, pakai roda ini ya, pakai roda Chariotnya, kamu melaju. Ya. Pastinya perubahan itu lebih baiknya sih secara bertahap. Karena kalau tahu-tahu kayak orang menang lotre ya, itu aku suka baca ya, mungkin ada juga sih yang benar-benar sukses ya, mereka tuh kayak jatuhnya cepat juga. Nah, seperti itu, bertahap kamu semakin baik. Aku rasa The Chariot ini lebih ke finansial kamu, karir kamu, perubahan signifikan. Walaupun aku merasa ya, yang finansial nggak terlalu signifikan banget, karena apa? Kamu perubahannya nggak berasa. Mungkin kalau kamu lihat ke belakang 1, 2, 3 tahun ke belakang, kamu merasa, ini yang aku pengen kerjakan dari dulu. Mudah sekali Tuhan sekarang memberikan banyak kemudahan untukmu. Karena apa? Perubahan signifikannya dari kamu yang seperti digambarkan 7 pedang ini, pernah terhianati, pernah terjatuh. Kamu punya energi kebahagiaan yang sepertinya fulfillment atau contentment ya, energi di mana sepertinya kamu menjadi dewasa, menjadi bijak dikarenakan keadaan. Bisa saja kamu masih muda tapi menjadi tua secara dewasa secara spiritual kalau aku lihat ya, dan kamu memberikan dirimu kebahagiaan, ada self worth tadi, dan kamu juga membahagiakan orang-orang yang kamu kasihi. Itu perubahan signifikannya. Mungkin kamu dulu pernah ditolong, dibantu, disupport oleh keluargamu misalnya, dan sekarang kamu kayak
perubahan signifikannya kamu yang membantu mereka, memberikan balik kebahagiaan. Gitu yang aku rasa ya. Satu lagi aku lihat di sini ada the world, ada Ace of One. Kalau kamu punya permasalahan, ini adalah energi suatu hal itu selesai gitu ya, atau nutup, completion, seperti itu yang aku lihat. Dan the world ini juga berarti ya ke depan hidupmu tuh kayak lega gitu ya, seperti juga digambarkan di Chariot, kamu tuh kayak halangan. Namanya hidup ada halangan, tapi karena kamu udah mengalami suatu hal yang besar, halangan itu kayak kamu lagi jalan tinggal ngambil kayu yang ngehalangin kamu, batu yang ngehalangin kamu, kayak seperti itu. Karena apa? Kamu udah punya kedewasaan, seperti digambarkan The Mentor ini. Nah, mengenai Ace of One adalah suatu pembelajaran yang kamu ambil dari yang sudah berlalu sehingga kamu berkembang. Ibaratnya kamu tumbuh dari kayak bunga lotus ya, tumbuh dari lumpur. Dari lumpur, dari kejatuhan kamu tumbuh. Orang nggak nyangka kamu bisa bangkit lagi setegar itu. Orang nggak nyangka kamu bisa menjadi apa yang kamu nanti di 2023. Jadi aku rasa sih perubahan signifikannya kamunya di sini. Kamunya lebih dalam. Dan aku rasa ya di 2023 kamu secara materi berkah. Karir juga. Mungkin untuk beberapa kasus ya kamu nggak nyangka akan traveling. Mungkin karena ini ada energi 10 koin, kamu juga bagi yang single menemukan cinta. Karena apa? Kamu sudah ada self-worth ya. Jadi kalau cintanya datang cuman ece-ece, ya cuman receh, pasti kamu lebih baik untuk mencintai diri sendiri. Gitu ya Pak Satu. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih jempol, jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye. Halo Pile 2, tadi kamu pilih tempat lilin yang ilustrasinya unicorn ya. Oke, kita lihat mengenai perubahan signifikan untuk yang pilih Pile 2. Ini kita lihat belakangan. Kita lihat atau cek di oracle kamu dulu ya. Ini tadi jatuh 3 ya, tadi Pile 1, 2 ya. Oke, kita lihat ada Valiant Courage, Taking Shelter, Distant Thunder. Oke. Aku sih lihat ya, bisa saja perubahan besar signifikan untukmu di 2023 adalah sebelum masuk ke 2023 ada yang dibersihin nih semesta. Kayaknya ada kayak semacam pembersihan atau peremajaan yang nggak selaras disingkirkan, seperti digambarkan clear the air ya, clear the air. Mungkin yang hilang-hilang, yang sepertinya disingkir oleh Tuhan ya, oleh semesta, kayak cinta yang nggak selaras, cinta yang malah toksik ke kamu, yang menguras energi kamu. Bisa juga hal-hal yang membuat kamu kayak semacam banyak khawatirnya jadinya ya, mungkin di kerjaan. Nah ini lagi dibersihin. Bisa saja terutama kehilangan kerjaan ya, kamu kayak jadi ada kekecewaan, ada kekhawatiran. Karena di sini ada taking shelter. The answers are within. Ini adalah cara Tuhan untuk membiarkan kamu, kayak dipaksa kamu untuk lebih mendengarkan kata hati. Untuk memulihkan diri, bahwa kamu bisa pulih, bahwa kamu bisa bangkit. Ibarat per ya, pegas ya, per itu ya pegas kamu. Ditekan, dia akan mumbul. Nah seperti itu. Semesta tuh kayak ibaratnya kamu pegas ditekan biar kamu bisa mumbul, bisa bangkit lebih tinggi dari yang kamu nggak sangka-sangka. Karena ke depan ada Valiant Courage di mana kamu bisa melakukan hal-hal yang kamu dulu nggak sangka bisa kamu lakukan. Misalnya ternyata kamu berbakat jadi pemimpin, jadi leader gitu ya, seperti itu. Atau kamu punya perusahaan sendiri yang kamu nggak sangka, ya ternyata gue bisa ya. Gitu yang aku rasa ya. Coba kita buka oracle lainnya lagi. Sebentar ya lovelies, biar enak kelihatannya, biar rapi. Oke. Do some research. Spiritual teacher. Oke. Bisa dimungkinkan ya untuk file
Dua ya, coba aku buka langsung aja ini. Oh, ada guest, tamu, seseorang yang bisa kamu undang atau nggak kamu undang. Ada spiritual teacher. Bisa dimungkinkan ya, kamu akan mendapatkan suatu bantuan tentang kehidupan, tentang spiritual teacher. Ini bisa orang yang kayak kamu ketemu langsung, atau kamu kayak ikutan apa ya, kayak satu grup, suatu kumpulan yang into spiritual atau keagamaan, di mana kamu memulihkan dirimu, memulihkan suatu hal di mana kamu merasa kehidupan ini kayak menghimpit kamu. Atau kamu ketemu seseorang yang sepertinya intinya itu lebih untuk memotivasi kamu, mendorong kamu untuk bangkit. Gitu. Karena bisa saja seseorang ini tahu bakat kamu, tahu kamu bisa sebenarnya. Ya, seperti digambarkan Valiant Courage. Jadi bisa saja kamu lebih didorong untuk coba lakukan sesuatu berdasarkan apa yang kamu ketahui. Untuk research lagi mengenai hal-hal yang kamu ingin lakukan, misalnya membuka startup company atau membuka sesuatu, menjual sesuatu dari kreasi kamu, ya, seperti itu yang aku lihat di sini. Your life purpose involves teaching others about healing and spirituality. Atau saking kencengnya suatu tempahan hidup yang kamu alami sebelum memasuki 2023 ya, perubahan signifikannya kamu jadi lebih dewasa. Mungkin kamu tidak menyadari bahwa kamu ternyata lebih spiritual sekarang, lebih dalam. Dan bisa saja perubahan di 2023 ini untuk beberapa kasus ya, mungkin gak semua, kamu jadi healer, punya bakat spiritual. Bisa saja juga dari suatu yang kamu lakukan, misalnya kamu penulis dan dari hasil tulisan itu orang termotivasi. Dari lirik lagu yang kamu buat, orang termotivasi. Dari TikTok bisa juga, dari Instagram, dari postingan kamu yang memotivasi orang, dan itu pun juga tentang motivasi untukmu. Bisa saja seperti itu kalau aku lihat ya. Jadi kamu jadi guest untuk someone else. Gitu ya. Seperti itu yang aku rasa ya. Jadi ada dua ini ya, bisa orang datang ke kamu, spiritual teacher yang kamu temukan di online. Kayak aku menemukan spiritual teacher banyak banget dari YouTube, dari TikTok misalnya sekarang ya. Jangan, aku rasa wih keren banget ya, mereka tuh kayak ada yang starseed kalau aku lihat ya, ada yang masih muda malah udah pernah mengalami suatu spiritual awakening hebat, sehingga dia bisa melihat tentang orang-orang yang ternyata dia terlahir dari starseed planet mana gitu-gitu loh ya. Cuma aku lupa apa itunya, nama TikToknya. Nah seperti itu yang aku rasa. Perubahan signifikannya sih kalau aku lihat sih, kamu jadi lebih berani, kamu ngebangkitkan kamu yang sebenarnya yang aku lihat di sini. Gitu ya. Atau kamu menemukan guest ini, seseorang yang benar-benar bisa motivasi kamu. Atau kalau ini tentang cinta, kalau kamu single, bisa saja soulmate kamu. Gitu ya. Coba kita lihat di tarotnya ya lovelies. Ini aku simpan dulu. Knight of Cup, Eight of Swords, oke. Temperance, Guardian of Wand, Ratu Tongkat ini ya, ini Raja Piala, Ace of Wand, Ace of Coin, sorry. Baru ini King of Pentacle, oke. Nah, di sini kan ada guest ya, kayak tamu gitu, ada seseorang yang diundang, atau ini seseorang yang emang semesta kirimkan untukmu. Bisa tentang cinta kalau aku lihat. Jadi kamu punya cinta nih, perubahan signifikannya, karena seperti digambarkan 8 pedang, kemarin-kemarin itu kamu kayak skeptis tentang cinta, kamu mengurung diri, kayak udah lelah ya. Tapi dengan syarat kamu udah punya suatu cara pandang baru dalam melihat cinta. Jadi seperti digambarkan di sini tentang Valiant Courage, kamu harus berani untuk mempertahankan diri. Kamu harus berani mengungkapkan bahwa misalnya kalau ada orang datang nih, belum tentu kan setiap yang datang langsung soulmate.
mempertahankan diri dari suatu energi yang bisa saja masih menguras kamu. Untuk say no, untuk mengatakan tidak. Gitu. Walaupun di sini aku lihat ya seperti digambarkan Valiant Courage tadi ya. Energi kamu tuh udah meningkat. Udah ada di Queen, Raja. Kalau aku lihat ya seperti itu. Jadi sepertinya tuh semesta itu memberikan suatu ujian agar kamu bisa mempertahankan diri dan menjadi diri sendiri. Dan yang aku lihat di sini, kamu akan baik-baik saja. Jadi kamu mempertahankan energi kamu berada dalam suatu energi bahagia, energi baik-baik saja. Kurang dari itu, no. Baik itu kerjaan maupun cinta. Jadi perubahan signifikannya apa? Sekali lagi, ini di kamu yang lebih dewasa. Ini yang aku lihat ya. Walaupun di sini aku lihat perubahan signifikannya ada di Ace of Pentacle, bisa saja kamu seperti aku lihat tadi melakukan hal-hal yang membuat orang termotivasi atau memotivasi dirimu sendiri ya. Karena tadi ada spiritual teacher. Mungkin kamu level spiritualnya udah tinggi sehingga kamu bisa memotivasi orang atau orang datang ke kamu untuk minta wisdom kamu. Seorang healer yang baik, orang yang bisa membantu menemukan titik pemulihan di orang tersebut. Karena sebagai seorang healer ya, atau kalau kamu mau healing sama seseorang healer misalnya ya, kalau kamu masih merasa butuh healing, adalah kamu harus menemukan titik pemulihan di dirimu. Bukan kamu datang ke healer terus kamu jadi pulih, enggak, tapi kamu seorang healer itu nanti ngebantu kamu untuk menemukan titik kesembuhan gitu. Kebanyakan ya malah ya seperti yang aku alami, seperti yang teman aku alami, menemukan kesembuhan di spiritual teacher online, ketemu quote-quote yang bagus, ketemu YouTube channel yang ternyata banyak sekali tentang healing ya. Itu yang aku lihat. Oke. Nah, bisa saja ya perubahan signifikannya ini yang aku rasa sih tentang finansial, sepertinya ada suatu perubahan besar di karir kamu yang lebih menuju ke apa ya, kayak lebih memenuhi kamu, atau menemukan suatu sampingan kerjaan ya. Kalau kamu namanya butuh materi ya, kadang-kadang ya kita harus melakukan sesuatu yang kayak kurang serg. Jadi bisa saja selama itu belum, hal sampingan yang kamu lakukan untuk memenuhi kamu itu belum support kamu, ya kamu melakukan hal itu sampingan. Itu yang aku lihat di sini. Tapi intinya kamu akan baik-baik saja. Kamu menemukan keseimbanganmu. Kalau aku lihat seperti digambarkan Temperance ini, materi, cinta, dan kamu menjaga dirimu baik-baik. Kalau aku lihatnya seperti itu, memagari kamu. Ibaratnya kamu tuh sekarang rumah yang punya pagar bagus, dan kamu bisa memilih siapa yang bisa datang ke pagar, siapa yang bisa masuk, siapa yang boleh duduk di rumah kamu, atau ada yang jauh-jauh aja. Gitu. Kamu tetap penyayang, kamu tetap punya aspirasi dan inspirasi. Kalau aku lihat ya, mungkin untuk para single seperti aku lihat tadi, ada cinta datang juga ya, seseorang dari jauh sepertinya. Itu yang aku lihat ya. Oke. Terima kasih banyak loh. Oh iya, zodiak ya. Kalau zodiak sih karena ini pembacaan umum pastinya ada semua ya. Cuman yang kencang di sini adalah di Sagittarius. Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius ya. Oke, sekali lagi makasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih jempol, jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye.